menggunakan kurikulum K13 mengambil stok soal yang kita punya. Nah itu saran sih, artinya keputusan nanti kita tawarkan ke teman-teman. Kemudian untuk kurikulum Merdeka dengan jumlah sekolah kita ini kurang lebih kalau negeri ya, negeri itu ada 10 sekolah ya, ditambah swastanya. Nah untuk berkaitan dengan soal kurikulum Merdeka, sekolah yang sudah ini nanti pemetaannya untuk kelas 12 itu kan hanya ada di 8 sekolah tadi. 8 sekolah itu diantaranya SMA 1 Agape, SMA 1 Tanjung Selor, SMA 1 Tanjung Selor, Agape, SMA 2 Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas, Eman Bulungan, Tanjung Palas, dan 1 Bunyuk. Nah, kalau untuk Bunyuk ini kayaknya mereka merujuknya ke Tarakan biasanya. MGMP-nya mereka di sana, soal dan sebagainya biasa dari MKKS-nya. Nah, nanti kita membagi untuk kurikulum Merdeka yang ada sekolah tadi, maka yang membuat soal kelas 12 karena sekolah yang menggunakan K13 kan belum dapat materi yang kelas 12-nya. Karena bukunya mungkin belum di pengadaan, tahun depan baru mereka pengadaan atau tahun ini untuk buku K3A kurikulum Merdekanya. Nah, ini tinggal pembagian. Nah, itu berkaitan dengan pembagiannya nanti mungkin dari kami akan menyusun siapa-siapa yang berbuat apa. Nah, kalau kemarin kita bicara kurikulum pembagian di ini apa sih kalau di KTSP kurikulum Merdeka kurikulum K13 ada materi-materi yang kita sampaikan bab 1, bab 2 dan sebagainya tentang apa KD lah ya bahasanya. Ya, kalau itu ada KD-nya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini apakah karena ini tidak diwajibkan ya. Artinya kan kurikulum Merdeka ini sejauh mana kita ajarkan ya sudah sampai situ. Nah, tentunya perbedaan sama sekolah itu kan berbeda-beda. Ada yang tersampaikan, ada yang tidak berkaitan dengan kurikulum Merdekanya. Nah, itu mungkin tawaran Bu Mei, seperti apa tanggapannya, silakan ditanggapi berkaitan dengan soal tadi. Kalau kita setujui maka kita tinggal sampaikan di grup nanti berkaitan dengan soal yang K13 kemudian kurikulum Merdeka. Silakan Bu Mai, ada tanggapan? Itu yang tahun 2022 berarti paket P itu belum pernah dipakai gitu ya? K13 menurut dan apa nih yang ini soalnya kurikulum apa yang 2002 paket B ini? Kurikulum 13. Yang K13. Nah, kalau yang ini untuk yang kurikulum kumernya ini kan berarti sudah ada berapa sekolah tadi ya yang 8. Kumer 8 ya. Ya kan, mungkin gitu aja kali ya Pak Subed. Simpel kan yang untuk 2013 setelah kita pakai yang belum. Jadi masalah kan yang K3 yang kurmer yang belum ada soalnya. Bagi 8 sekolah lah. Untuk menyusun soal gitu kayak enggak Bu. Jadi soal itu kan kita ambil dari kelas 10, 11, 12 kan. Untuk yang kayak yang belum K13 kelas 12-nya. Ini kan mereka terakhir nih kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11 mereka itu sudah kurikulum Merdeka. Cuma kelas 12-nya yang belum. Ya. Jadi dikasih juga kami nih. Mestilah. Jadi yang belum kurikulum Merdeka nanti dia tidak boleh, bukan tidak boleh, di arah soalnya dia hanya difokuskan 10 dan 11. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka kelas 12-nya itu bagi 8 sekolah tadi, tapi bukan berarti 8 sekolah itu tidak terkena 10 dan 11. Nah, dia tidak bagi, tapi yang belum kurikulum Merdeka jangan sampai dia masuk di tim membuat soal kelas 12. Seperti itu. Itu soal kurmer itu kayak mana tuh Bu? Sama kah soalnya? Modelnya maksudnya? Atau bagaimana? Ya,
Kalau kurikulum merdeka kan sama aja semua kan. Ada kelas 10 ya ini ngajar kelas berapa? Kelas 10 11 lah. Nah, kurikulum merdeka kan Ya, soalnya kurang lebih begitu, cuma beda KD-nya. Apa nih? TP-nya. CP. CP. TP, ATP, ya begitulah modelnya. Ya. Tapi kalau soal bentuknya masih sama seperti itu maksudnya. Cuma sampai hari ini juga kita nggak pernah pelatihan soal ini ya, kecuali kurmer. soal asesmen mungkin Ya, itu. asesmen yang disampaikan itu kalau kita sekali punya sendiri untuk membuat soal seperti itu. Ya paling kalau soal yang biasa aja gitu, sama seperti itu, cuma materinya mungkin yang Iya, berbeda. materi yang beda. Ya, materi kalau bentuk soalnya kan sama aja dari dulu sampai sekarang, mau bentuk apa, PG, pilihan berganda, kompleks, biasa. Pakai yang biasa dipakai kan katanya pilihan ganda biasa, PJDE. Tinggal materinya. Yang lulusan tahun ini berarti kan materi dari kelas 10, 11, 12 itu sudah umur kan? Ya. Tapi kan belum semua sekolah gitu, Pak. Sudah. Jadi 2022 itu sudah wajib semua sekolah, nggak salah menggunakan. Berarti kan semuanya 22 ke 23 ya, 23 24 ya. 23 itu sudah wajib semua, Bu. Jadi kan 24 ini yang K13 sekarang ini kan yang terakhir 2022 kalau nggak salah ya. 22, 23, 24 iya ya. Mereka tahun 2022 masuknya SMA ya. 22, 23, 24, 25 ya. Itu kan 22. Nah, tahun 2022 jalan baru itu semua sudah kurikulum merdeka kelas 10, 11 dan 2. Pokoknya kelas 10-nya serentak itu diwajibkan. Ada Bu, sabar saya admit. Ada mana Bu sabar? Oke, izin. Nah, itu berkaitan itu Bu, kurikulumnya. Jadi saya rasa teman-teman, nah cuma masalahnya ini kan nggak tahu ya nih, buku PKN-nya di kelas 10 di sana sudah revisi apa belum? Revisinya itu 2021. Tapi saya pakai yang revisi. 2023. Kalau buku di perpusnya, kan? ya. Kalau di perpus masih 2021, tapi saya ngajarnya pakai yang revisi saya 2000. Jadi saya nggak, untuk referensi aja yang buku di sana. Kalau misalnya saya lagi tidak ada di tempat, soal dari situ aja gitu. Tapi saya masih hantam buta, sekarang bukan hantam buta ya. Saya tetap mengajarkan yang kurikulum belum revisi. Karena bukunya kita nggak sanggup. Enggak, saya pakai anu aja. Kan banyak di sini. Iya, oh iya betul sih. Kalau kami kan baru 100 lah satu angkatan. Oh iya Pak Sube, nyela dikit itu nanti ujian akhir sekolah itu nggak diserahkan ke sekolah masing-masing atau gimana modelnya? Untuk sementara KKS masih menyusun mau rapat dan kemungkinan nanti ketua MGMP semua akan dipanggil seperti biasa biasanya untuk soal. Prediksinya nanti soal-soal itu akan dikembalikan ke sekolah sendiri yang mengelola, masih bentuk soalnya kayak apa, diserahkan sekolah kah, atau mungkin model diseragamkan misalnya atau gimana? Udah dapat bocoran itu nggak? Biasanya gini, dia akan menyerahkan ke MGMP masing-masing biasanya. Nah, kalau diserahkan ke MGMP masing-masing, kan tinggal kita. Nah, kalau saya sih gini, artinya kita buat standar lah gitu buat teman-teman, jadi ada yang ini, karena kalau kita gotong royong kan enak juga buat soalnya gitu kan. Nah, daripada buat sendiri, ya belum lagi ngoreksinya nanti kan. Nah, paling tidak teman-teman juga teman-teman semua ini punya referensi, ada bentuk soal begini dan sebagainya. Karena
bentuk soal yang saya buat dengan Bu Yani sama Bu Mai juga mungkin akan berbeda ya kan. Maksudnya bentuk soal dan sebagainya, mungkin soalnya sama tapi mungkin ada soal cerita atau soal isian atau soal jawaban singkat, nanti itu kan ada. Nah nanti kan kita rata-rata nih ujian sekarang adalah menggunakan aplikasi ya, atau online gitu kan. Nah jadi kalau online kan di otak kita kan persepsinya kita sama semua nih, pilihan ganda pasti kan. Nah kalaupun ada esai itu aplikasinya sama enggak setiap sekolah, kan gitu masalahnya. Karena kalau dia esai akan berdampak. Umpama kita ini membuat yang namanya singkatan, sedangkan jawabannya tidak bisa disingkat. Umpama nih yang akan datang, tapi kita singkat YG. Nah di kunci jawaban itu kalau tidak sama dia akan salah. Beda kalau kita nulis, kita bisa pahami. Tapi kalau menulis pun ulangannya tertulis, angkat tangan gurunya ngoreksi. Iya. Ya. Ya, yang paling aman tuh semuanya PG gitu kan? Iya. Itu aja. Jadi itu biasanya diserahkan ke MGP masing-masing sih. Nah, mungkin setelah ini akan saya juga tanya sama Pak Didi seperti apa bentuk modelnya. Tapi kemarin berapa hari yang lalu saya tanya gitu. Pokoknya pasti ada Pak. Nunggu panggilan saja, yang jelas 98% pasti ada ujian sekolah, itu disampaikan beliau. Nah, coba MGMP-nya, karena biasanya informasi yang terupdate saya terima itu dari kurikulum biasanya, karena kurikulum kan, ulangan, gini, nunggu begini, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau saya sih, kalau diserahkan masing-masing, serahkan ke MGMP, nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau saya sih, sarannya adalah kita gotong royong lah, kerjasama, ada produk kita gitu kan yang kita pakai gitu. Oke, yang pertama yang ngoreksi soal kita banyak, ada yang memberikan masukan gitu kan. Jadi tinggal bagi tugas lah Pak. Ya itu nanti kami bagi tugas, nanti setelah bagi tugas nanti kami share di grup nanti kelas berapa. Nah saya masih bingung ini kan apa namanya, karena di kurikulum Merdeka ini ATP, TP-nya berubah semua kan. Ya. Yani itu ada berapa bab itu di kelas 10? Kelas 10 4. 4 aja. Kalau di dalam 4 di kemudian untuk kurikulum Merdeka kah? Kan? Iya. Iya, pokoknya ngikutin yang itu, yang Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika sama NKRI. Cuma di dalam pokok bahasannya kan. Nah, itu di apa TP-nya. Di CP kah? Di kelas 12. Oh, kalau kelas 12 itu babnya ada 7. Ada 7 materi. Saya bingung. Ada 4 aja yang terbaru, yang revisi. Yang mana? Kelas 12? Yang revisi. Kalau kelas 10. Kalau kelas 10. Kalau kelas 11. Ya, yang Kurmer ya. Kelas 12 itu ada 7 materi dia. 7 materi. Ya Kurmernya ya. Kalau Kurmer kan kami kelas 12 belum, Bu. Kami masih 13. Nah, ini kelas 12 revisi tahun 2023 nih. Panduan gurunya. Nah, ini ada 7 babnya. Kelas 12. Itu kurikulum Merdeka? Iya, kurikulum Merdeka. Revisi 2023. Jadi makanya saya bingung karena saya tidak megang buku revisi kelas 10. Di kelas 10 saya mengikuti yang lama dulu karena kelas 10 saya tidak tahu isinya apa itu. Belum, walaupun saya ngajar gitu kan, tapi saya pakai yang lama gitu. Karena kan kita diberikan kebebasan ke sekolah juga sih. Nah, kalau ini kan bukunya update yang kelas 2 karena baru dipesan 2023 kan.
2004. Nah, bagaimana itu? Atau gini aja, apa adanya lah. Pokoknya mau yang lama, karena mereka waktu kelas 10 juga kan mengambil yang lama. Oh iya kan, kalau yang kelas 10 kan pakai yang masih lama, itu belum ada perubahan untuk kelas Nggak masalah. lulusan tahun ini nih. Hilang suara Pak Sube. Ya, baru muncul tuh. Jadi gitu aja lah, teman-teman, nanti ini mungkin dibatasi. Kalau biasanya daripada bingung teman-teman KTP apa segala, malah saya apa namanya, saya buatkan seperti ini aja, per bab aja gitu kan. Tapi nanti teman-teman bagaimana baiknya gitu. Kalau memang kita bicara ATP, TP-nya ya enggak apa-apa. Jadi Kalau biar standarnya sama, mungkin acuannya CP aja kali Pak. Misalnya kelas 10 ada berapa CP, kelas 11 ada berapa CP, kelas 12 ada berapa CP, nah itulah dibagi porsinya. Mungkin porsi yang kelas 10 lebih sedikit kah, berapa ya, kayak mungkin mau pakai porsi yang lalu itu kalau nggak salah berapa, 20, 30, 50 kan. Jadi acuannya CP aja, nanti yang buat soal tuh yang ngembangin dari CP itu. Terus pakai yang buku revisi berapa, Bu? Kalau kelas 10, 11. Ya kalau kelas 12 sekarang, lulusan kelas 12 sekarang kan Masih kelas 2021 ya. revisi, masih pakai CP yang lama. Tapi kalau saya sih enggak apa-apa aja Bu, ambil yang baru, karena kalau saya lihat ini Mirip-mirip. kalau kata Bu Yani tadi masih 4, ini sama aja sih. 4 juga, 4 apa yang jelas kan dia pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oh berarti acuannya mau pakai yang elemen aja itu, pakai elemen. Ya nggak apa-apa, mau pakai elemen kah atau CP, mau pakai elemen juga bisa. Elemen Tapi fase E apa, kan ada 4 elemen, kelas 11 4 elemen juga, kelas 12 4 elemen. Nah, sepertinya pakai elemen aja kali Bu, karena mirip-mirip juga nanti materinya itu ke depan. Iya, masalahnya kelas 11 itu sama. Iya, betul, kelas 11 sama dengan kelas 10. Bingung untuk membedakan tuh. Kita mau melaksanakan pembelajarannya, loh kok sama ini. Jadi harus sedikit ada beda. Berarti ini ya, acuannya elemen kelas 10 itu Pancasila aja misalnya. Oh gitu, apa nggak merata nanti itu? Ini kan Pancasila, jadi Pancasilanya atau materi Bu, per materi kah? Per elemen, jadi Pancasila berapa persen? Gimana tuh ya? Atau diambil Pancasila gitu aja? Karena mirip-mirip semua itu Bu, ke depannya, ke ya mirip. Jadi kalau untuk membedakan lebih enak itu adalah pada saat materinya atau babnya itu CP-nya. Itu artinya, karena kalau secara umum saja kelas 10 elemennya tentang Pancasila gitu. Nanti kelas 11 lagi Pancasila. Atau itu aja, jadi di elemen itu aja dibagi atau dibagi 4, 25%, kan jadi 100%. Jadi 4 elemen Pancasila, ya kan? Pancasila sama Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika sama NKRI. Nah. Ya atau mungkin kayak model Pak Sube tadi, mau per bab aja nggak jadi kelihatan itu. Oh ya, bisa juga per bab. Ya, nah per bab supaya teman nggak bingung. Oh ya, bisa juga. Karena di dalam Pancasila itu babnya aja yang beda, tapi dalam materinya sama. Ya saya yang Bhinneka Tunggal Ika tuh Bu, yang direvisi 2003 itu kelas 10 sama kelas 2 kelas 11 sama 11 mirip di awal sih, tapi kalau sudah mengarah ke di kontennya sama, tapi kalau di mengarah ke proses sama produknya kayak beda.
tergantung ya. Kalau mau enak ya itu aja tadi, per materi aja kali biar nggak Per bingung. materi Ya, aja. Karena itu dia kita sama. karena dia bedanya di situ, Bu. Beda prosesnya lah. Beda. Walaupun materinya sama tapi beda Oke. Ya itu prosesnya. tadi. Saya ngajar kelas 10 aja. Oh, Kelas 11, 12 tuh Pak. Badani. Iya. Nah, masanya saya baru ngajar 12 nih, woy. 7 bab di sini saya lihat nih, elemennya ada 7 gitu kan. Wah, saya bilang mana muat waktunya nih. hehe. Iya. Biasanya kan dia cuma 3. Semester 1-nya 2 elemen, semester 1-nya 1. Sekarang jadi 7. Harusnya yang banyak itu kan kelas 10 11. Iya. Kenapa kelas 12 yang banyak? Kelas 10. Berkumpul di kelas Harus 12. setiap satu elemen ini minimal 2 pertemuan, ada yang 3, ada yang 4. Jadi saya belum ketemu feel-nya tuh. Ya, waktunya dikit aja kelas 12 tuh kan. Banyak Iya. banget. Iya, waktunya dikit, materinya sabrek. Tapi itu sebenarnya Pak Zube itu bisa diakalin aja kan satu fase itu 11 12 itu kan satu fase. Ini bisa dipadatkan waktu kelas 11. Nah, kalau itu kan tergantung manajemen guru, Bu. Ya kan? Satu pertemuan pun satu buku ini bisa habis kok. Ya, daripada nanti ini kelas 12 terlalu banyak bisa jadi geser tuh kelas 11 di fullkan gitu. Kalau sedang itu aja kali Pak Zube pakai Ya. per bab Per bab aja. Ya. Bab kelas 11. Jadi teman-teman tuh mau buku lama mau buku baru kan tidak keluar dari itu dia. Iya. Itu yang diperbabkan berarti ada judulnya kan? Iya. Ada. Itu aja nanti Bu ya. Oke. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Nanti kemarin itu berapa soal? 40 ya? 35. Oh, 35. Nah, apakah kita membuat soal AB atau satu paket saja? Yang lalu diminta, kok lupa saya, yang lalu itu apa 2 paket? 2 paket, Bu. 2 paket A dan B. Kemarin kan kita 2024 paket A kita rubah ke paket B. Paket B kita rubah paket A. Iya. Kan 23 kan paket B-nya dari pakai. Nah, di 2004 kita pakai B-nya. Cadangannya adalah paket A-nya. Itu kita rubah kemarin. Ya udah, nanti kita buat ini 2 paket, tahun depan nggak usah buat. Nah, itu Tidak masuk lah. cocok. Ya, itu maksud saya. Tidak apa-apa kalau teman-teman memang ini. Nah, nanti mungkin kita signifikan lagi siapa paket A, siapa paket B. Nah, itu saja. Jadi ini yang lulusan tahun ini masih ada yang pakai K13 sekolah? Saya masih, Bu, 5 orang, 5 sekolah. Masih pakai. Makanya kami pakai yang soal B 2022. Paket B 2022. Berapa sekolah ya yang lulusannya masih K13? 5 kayaknya. Ada 5 sekolah. Termasuk Tanjung Palas Barat. Itu Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat, Sekatak, Tanjung Palas Utara sama Tanjung Palas Timur 2. SMA 2 Tanjung Palas Timur. Tempatnya Pak Harun ya. Oke, Bu Yani nunggu info ke formatnya kayak apa, pembagian tugasnya. Oh iya, nanti kami buat baru kami share lah di grup. Ini 1 menit lagi komunitas nih. Kombel ya. Ya. Kombelnya masih ada ya. Belum dihapus masalahnya. Hilang suara Pak Zube. Pak Zube suaranya hilang. Suaranya Pak Zube hilang. Suara Pak Zube hilang. Di mute tuh, di mute. Oh iya, sorry. Sorry. Kami sudah komplit tadi jam 2 gitu. Coba Bu ya kirim adanya tadi itu apa namanya yang
program bencana tadi di-share aja, coba ditampilkan. Oh, oke. Nah, ini mau bertanya juga sama Bu Mei, itu anggarannya seperti seperti apa Bu yang dari dinas? Apakah kita mengajukan atau kita nunggu informasi atau bagaimana itu? Kalau anggaran kemarin tuh karena ada informasi aja. Kalau sampai sekarang udah nggak ada informasi anggaran dari MGEP lagi. Oh, nanti coba saya tanyakan melalui kepala sekolah lah kan, MKKS. Iya, barangkali ada. Kayaknya lebih ke mandiri. Kalau saldo sudah aman. Share, Bu ya, silakan di-share. Oke, sebentar, Ya, sebentar. Saya usulkan di sini di Meet-nya. ya. Saya open ini ya, mana tadi ya? Oh. Yang pertama itu adalah masalah iuran bulanan Bu, mau kami bahas. Karena kita tadi kata Ibu mandiri, kita tidak ketergantungan bagaimana kalau ada iuran bulanan. Nah, ini Pak Jube, coba bisa dibaca kata. Nah, boleh kayak. Tuh. Nah, ini iuran bulanan seperti apa? Apakah teman-teman ini setuju dan besarannya berapa? Nah, kalau dia semakin besar berarti kan semakin banyak anggarannya. Semakin sedikit, ya sedikit juga anggaran yang kita dapat. Semakin besar, mengomel juga anggota tuh. Atau Nah, itu yang pertama, iuran bulanan. Bagaimana? Mau besarannya berapa kira-kira sebulan? Pak Sugeng, Ya, kalau masalah ini iuran, misal nih kalau ada kegiatan insidental aja gimana Pak Sugeng? Insidental tuh maksudnya kalau misalnya ada kita kegiatan baru iuran. itu aja gimana? Enggak, kalau ada kegiatan baru iuran kan yang penting kan kesepakatan. Nah, iya. Nanti berapa habisnya misalnya ada kegiatan, berapa habisnya kita lah sudah. Nah, cuma masalahnya nanti kan pada saat kita kegiatan teman-teman belum ready uangnya, kendalanya juga di situ kan. Kalau ada uang kas, uang kas ini kita pakai udah ada sekian, ini sudah cukup, kan gitu aja sih. Itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau sarannya seperti itu juga tidak masalah. Iya, jadi kalau misalnya insidental itu bagusnya ini kan ya maunya semua iuran tuh lancar tiap bulan. Nah, idealnya kan, cuma dalam kenyataan yang bisa saja. Iuran bulanan itu ya mungkin nggak lancar, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau yang nggak lancar ini yang mungkin jadi ini ya Pak Sugeng, jadi masalah juga. Kalau insidental pasti itu dia diusahakan ada. Mau nggak mau bisa. Betul. Jadi kalau iuran itu iuran bulanan betul. Kayaknya insidental. Besarannya nanti kalau misalnya yang ASN bolehlah agak lebih tinggi dibandingkan yang masih yang PTT yang honorer kan itu bisa dibedakan. GTT kan bisa umpama kita nih 30, yang ASN-nya 50 kan gitu. Kalau saya dulu kalau uang danso di sekolah yang GTT 25.000, ASN 50, yang sertifikasi ASN 100.000. Ya, kalau mau dibuat gitu nggak masalah, penting pas insidental misalnya. Kayak ini ada program buat apa nih, seragam MGM. Kalau seragam MGM kan sama ya, karena mau dipakai. Misalnya mau yang pertama, jadi gini, mungkin kita lempar aja nanti yang berkaitan dengan poin 1, maunya mereka mau per kegiatan atau bulanan. Kalau bulanan kita buatkan seperti list dan sebagainya. Kalau memang iuran ya nanti kan berdasarkan kebutuhan kegiatan, jadi tidak menentu. Bisa jadi kita 20.000, bisa jadi 10.000, bisa jadi tidak ada, bisa jadi lebih banyak kan gitu. Kalau dia sifatnya kegiatan. Kemudian yang kedua adalah webinar per bulan dengan narasumber. Nah, teman-teman ini punya enggak di PMM? Di PMM itu kita buat pombelnya gitu. Nah, apakah kemarin Ibu Mei buat itu pombel PPKN atau gimana? Ya, kemarin sudah dibuat, sampai lupa sendiri, nggak pernah dibukanya karena nggak aktif. Nah, ada punya masuk ya? Iya, ada. Itu bisa dirubah namanya Kak Bu. Apa namanya Ibu buat kemarin tuh? Sahabat
Sahabat Kaltara kayak sahabat. Sampai lupa mah. Heeh. Uyan. Nanti coba Uyan masuk di situ kan? Iya, saya jadi anggota di situ. Nah, Mm, nanti Nah, tinggal digeser aja perubahannya, nah bisa aja. mm, nah, maksudnya rubah namanya, kita buat aja situ PPKN apa gitu. mm, PPKN apa, PKN Pendidikan Pancasila apa gitu. mm, mm, Jadi kita nanti gini aja, apakah ada standarisasinya untuk mengadakan pelatihan webinar itu? Kalau nggak ada standar jumlah orangnya, ya kita mau 10 orang, 5 orang, ya kita jalan aja gitu. mm, Nggak ada itu, nggak ada ketentuannya, kita ngadain orang mau ikut terserah. Ya, Apalagi enggak kalau gini, sekarang karena sekarang berkaitan dengan angka kredit ya. Angka kredit itu ternyata masih digunakan, cuma tidak diupload. Jadi di situ adalah berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, kalau kita nanti tidak menyampaikan dengan pengembangan diri, sertifikatnya, itu nanti kita kirim link. Umpama nih, saya punya sertifikat apa segala, linknya, nanti link kepala sekolah minta dilihatnya. Memang tidak diupload di PMM, tapi dia ngelihat dasarnya untuk memberikan penilaian nanti di PMM seperti itu. Jadi silakan buat OneDrive atau Drive katanya, nanti masukkan semua bukti-bukti kayak guru piket, MGMP, kemudian eskul apa segala, masukkan, nanti mereka lihat benar-benar ada. Termasuk MGMP ini kan seperti SK apa segala itu dimintanya nanti. Mau dia mau lihat sebagai acuan penilaian. Kalau itu tidak lengkap, berarti untuk mendapatkan nilai SB sangat baik, predikat sangat baik, kecil kemungkinan. Kalau baik, nah kalau sekarang untuk kenaikan pangkat, kalau sangat baik itu 3,5 tahun itu bisa naik, karena kenaikan pangkat sekarang kan 4 kali dalam setahun. Nah itu sih, nah, itu dibutuhkan sebenarnya. Apakah dia webinar di sekolah bisa, seperti Kombel bisa, webinar juga ini masuk bisa. Minimal harus ada, itu kata kepala sekolah kami kemarin. Nah, Oke. kalau webinar bulan atau mungkin nanti gini aja Bu, kita coba dulu aktifkan kembali yang punya Ibu. Kalau ini nanti kita tawarkan ke teman-teman seperti apa modelnya. Kalau memang ini kita jalan aja. Kalau mau cari narasumber dari lain, kita tidak apa-apa, kita bantu. Umpama nih ada Pak Jepri, ada Bu Desi, ada Bu Mei, kan bisa jadi narasumbernya. Ya, ada narasumber bisa kita sampaikan, kan? Dan saya sudah kemarin sama BPMP, dan itu bisa ditandatangani, tidak mesti kepala sekolah atau dinas, ditandatangani boleh ketua MGMP. ya betul. Yang penting terdaftar di PMM, itu katanya dia kemarin. Yeah. Nah, kita punya kan sudah terdaftar nih, tinggal ganti nama kita kelola kembali gitu kan, seperti apa. Itu kalau menurut saya sih. Kalau pribadi saya juga mau. Facebook, TikTok. Pas mau ke Polda lah. Arya pernah. Ada mungkin ada. Cara cermat undang-undang. Beda sama satker lain kan. Iya, cara cermat undang-undang. Kalau
tahu udah dalam kantor kerja keluar TRSP pulang sore baru nangkap Sultan Latak. Kalau dia agak sibuk di Polda ya. Batunya putih. Ya, Pasnya cabutnya putih. iya. Pakai pemper putih. Apa bedanya dengan sabar? Sabar beda juga Pak. Mana sebagian tugasnya sama. Yang Kayak patroli itu atas atau sabar? dua-duanya. Hmm. 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 Nah, tadi Enggak pernah lagi. Kamu kan di sini kan dulu di polsek ini kan kamu kan. Wah, itu tahun lalu. Sudah ada di sini kan ada. Ada. Tahun lalu saya di Polsek. Wah, itu bisa kayak latihan-latihan basic sebelum pendidikan. Lalu tunggu nyari teman keluar kemarin. Juga ada. Iya, alasan terbaiknya. Sudah di Taras. Itu aku latihan ini. Polsek. Kalau di Tanjung, Arlan. Iya, Bu. Arlan di Tanjung. Polsek kan ini. Masih baru Taras. Hmm. Ada waktu pas saya magang kemarin itu ketemu sama iparnya. Ini Oke. masa mukanya apa? Bilang, kenapa ya sama ada mukanya orang di tanah kuningnya sama ya? Versi putihnya dia. Iya, Bu. Dia mau di Hmm. Bisa profil propam ya. panggilan. Ditanya, orang mana? Hmm. Tanah kuning. Pernah ketemu gitu lah dia cerita. Ya, Bu. Ada yang namanya kakak tuh di Hmm. Polda. Bilangnya kurus soalnya. Iya, Bu. Yang mana ya? Aku bilang. Kurusnya si Rima kurus juga. Si ada yang kurus juga. Anak-anak lagi. Bahkan si adik aja gitu. Dia bilang, anak kuning kan ada tema anaknya kak. Iya, oh itu anak-anak kuning. Sudah, Bu, bilangnya, Hmm. kau sekolah di mana? Hmm. Saya bilang kan, Bu. Ceritanya adalah, oh, Hmm. kenal siapa guru gak mau? Saya namanya Ibu. Siapa namanya? Kita wali kelas saya juga. Iya. Hmm. Nah, iya. Oke. Iya, ya. Untuk mak, Sampai jam 3 sore. Berarti kalian asal apa ya? 5 tahun sekali. Ayo, setahun lah paling enggak tuh. Dalam 1 tahun 1 kali. Dua angkatan di bawah kami baru kali kedua. 4 tahun. Oh. Apa itu? Nah, Kalau kami terus apa saya ditiru, Bu? tidurnya ranjang kami satu ruangan. Oke,
karena pada mau kombel Pak Jubek kita sudahi, takutnya nanti nanti Bu Mei takutnya di Oke, siap. Tentara pun kalau kayak rumah juga Pak. Yang rumah kayak gini lah Pak. Oke, sudah. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terus itu kalau lebaran makan itu sana? Makan sendiri? Cari sendiri Pak. Kadang pesan dari luar kan ada kayak barcode gitu. Barcode mana? Barcode orang pesanan makan. Itu Harga rekening itu? lain catering. Dia kayak pesan di warung tapi diantar ke Polda. Oh. Kayak pesan di Pak. itu ya? Kurang lebih begitu.